Dalam upaya mengkoordinir kinerja PKK Kelurahan Pesanggerahan, terdapat beragam informasi yang disuarakan oleh Bapak Lurah Jumadi kepada seluruh hadirin di dalam sejuknya ruang pola, gedung kantor Kelurahan Pesanggerahan. Adapun beberapa poin yang disampaikan olehnya, di antaranya meliputi kemarin melihat ini kan Bintaro juara lomba kelurahan ya, kalau kita 2 tahun yang lalu. Nah sekarang Bintaro juara lomba kelurahan. Nah dia memang administrasinya kalau kita lihat masih jauh di bawah kita ya, kita administrasi masih unggul dia. Cuman ada beberapa hal positif yang harus kita ikutin dari mereka. Makanya ini saya butuh ada orang puskesmas, butuh ada orang KB ya. Karena di KB itu kan di PPAPP ya, PPAPP itu ada yang namanya kampung apa? Bukan yang keluarga apa tuh? Berkualitas tuh. Ya ada itu dia di mana tuh? Hah? Enggak, maksudnya dari program sudut mana gitu? PPAPP kan? Nah iya, kampung keluarga berkualitas. Nah ini kemarin jadi catatan juga dari tim penilai lomba kelurahan di Kelurahan Bintaro ya. Kita baru ada kampung keluarga berkualitas di RW 1 ya. Jadi nah ini dipertahankan kalau di RW 1 kampung keluarga berkualitas ini kita pertahankan, kita dukung sama administrasinya. Mereka lemahnya kemarin di situ ya. Semuanya itu rata-rata lemahnya di situ. Kan daftar undangan, daftar apa yang di keluarga berkualitas itu apa aja, itu kegiatannya apa. Kan itu kan harus teradministrasi semua ya. Ini yang menjadi catatan-catatan dari tim penilai kelurahan kemarin ya. Nah, di grafik-grafiknya itu ya yang harus terus dipantau sehingga nanti mencapai sebuah tujuan yang sesuai dengan instruksinya Pak Gubernur ya. Itu yang pertama terkait kampung keluarga berkualitas. Nah yang kedua yang dipantau juga yang namanya kampung TP ya. Jadi di sini kampung TP ada kepalanya apa kali sih? Nah iya itu maksudnya ada yang dilaporkan di rakor PKK ini ya, disampaikan perkembangan terkait kampung TP itu apa hambatannya, terus yang misalkan majunya udah kemana gitu, itu harus ada raportnya ya, biar nantinya udah maksimal membuat itu kampung TP di tempat kita. Nah begitu, karena ini dimonitor juga oleh Biro Pemerintahan ya, Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Jadi kita butuh perkembangan itu sehingga termonitor ya, terkontrol sampai nantinya kan ada titik itunya, ada titik finishnya ya. Kampung TP di RW 4 kan udah pol tuh, begitu ya. RW 4 udah pol, dan nanti di RW 7 juga demikian ya. Nah ini harus ada kolaborasi dengan ya. Nah, kadernya itu kan dia otomatis bukan Bitrium doang, kan begitu. Dia ini memonitor yang namanya kampung TP ya. Nah, apa yang dimonitor hasilnya kan harus disampaikan ke rame-rame. Karena ini kan kampung TP buat semuanya di kelurahan kita. Nah, langkah-langkah menuju kepada bebas TP itu seperti RW 4 kan sedang dilakukan oleh RW 07. Nah, ini kan akan menjadi bekal ilmu buat RW yang lain yang memang buat kayak RW 4 kan begitu ya. Jadi RW 4 sudah jadi, RW 7 lagi belajar menuju ke seperti RW 4. Nah ini langkah-langkahnya ini
nantinya itu bisa dilaporkan. Nah ini bisa jadi pelajaran buat RW yang lain seperti itu ya. Jadi itu ya, saya minta kepada PKK Kelurahan untuk ditambahkan dalam setiap sesi rakor itu terkait perkembangan kampung keluarga berkualitas dan juga kampung TB yang memang sedang kita bentuk ya di RW 07. Nah, untuk yang lain-lainnya nanti sambil menunggu perkembangan, biar maksudnya gini lah Ibu, kenapa saya menekankan kepada administrasi ini ya. Kita persiapan di 3 tahun ke depan kita harus maju lagi lomba kelurahan ya. Setelah Petsel, tahun ini kan Bintaro, tahun depan itu Petsel, tahun berikutnya itu Petut ya. Kita nggak, nah tahun keempat itu harus udah kita maju kembali ya. Dan dalam 4 tahun ke depan ini kita mau maju kembali, kita harus siapin kaki-kakinya dulu ya. Ya, kaki-kakinya tuh nanti dari mulai yang apa kayak kemarin-kemarin tuh kita dari produk unggulan dari. Nah saya tanya lagi nih, yang RW yang belum punya apa sih namanya, nanam-nanam apa namanya, urban farming, kebun ada tak kebun sama kebun, kebun yang bisa dipinjam, nanti maksudnya begini, kalau emang di situ ngomongin sama RW udah oke, nanti bisa dibantu PPSU buat ngebuatin itu, begitu maksud saya. Seperti RW yang lain, ya yang satu udah punya, nih RW 2 belum, nol ya kan, RW 3 udah ya kan, RW 4 gimana? Ada kebun tanah kosong. Oh iya, udah mendingan ya, ada dikit-dikit. RW 5 penuh, ya kan? RW 6 mana Bu RW? Oh yang sekotak itu. Nanti mudah-mudahan Bu RW di lingkungan RW 6 itu, kalau itu embung merpati jadi, itu nanti di kebun mangga bisa kita pakai Bu RW. Karena airnya kan nggak ke situ lagi. Airnya kembung ya, mudah-mudahan jadi tumbuh ya, nanti kita manfaatin tuh jadi lega banget tuh RW, nanti bisa lebih mantap dari yang lain gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bantu RW terkait hal tersebut. Mudah-mudahan embungnya doain dah bareng-bareng biar embungnya jadi, nanti kita bisa bangun di situ ya. RW 7 di mana? Mana sih RW 7? Mana RW 7? Bini nyewe mana? Emang ngomong satu belum punya bini? Ada. Hah? Oh ngajar. Ini ada ini. Gimana Bu Mak? Urban farming RW 7. Bapoce. Bapoce udah parkir. Udah minimal gini Bu RW 7, kalau memang bisa mau kita jadiin maksimal di RW 9, itu kan ada tanah kosong yang udah dibuat Bapak tuh ya. Kalau memang itu kita mau jadikan, nanti juga kita bisa bantu dari BPSU ya. Cuma jangan diintar rebutan sama parkir, lah habis tanaman sama parkiran. RW 8, aman RW 8 ya, udah aman. Bahkan RW 8 rencana ke depan dia punya rencana untuk membuat mesin komposter yang hidup ya. Sekarang RW 8 emang modelnya gak enak ya. Jadi, nah terkait urban farming juga itu akan menjadi poin penilaian kelurahan yang cukup tinggi ataupun signifikan penilaiannya. Di samping dia saingannya nanti urban farming itu sama ODF. Apa tuh ODF? Apa tuh? No, dokter terminasinya. STBM yang ngelor ke kali. STBM ya, sanitasi. Apa sih? Sanitasi. Oh, berbasis lingkungan dah ya. Apa sih? Ya, jelasin dah ya. Pokoknya yang berbasis yang orang buang kotorannya ke kali ya, bikin sendiri
Jadi itu aja Bu ya. Jadi kita 4 tahun ke depan ini kita akan memulai dari tahun-tahun ini untuk membentuk sebuah kaki-kaki terkait program-program pemerintah itu yang memang berdaya di kelurahan kita ya. Mau tanya PKK sekarang apa sih? Mana Bu Irma? Yang ada di pertemuan terakhir itu pertemuan apa nasional, apa tuh rapat nasional apa tuh? Iya, nasional ada juga tuh yang berdaya berapa gitu. Apa tuh? Berdaya, berkarya, nah berdampak, ya itu maksudnya ya. Jadi fokusnya kepada itu semua ya PKK ya. Berkarya berdaya maksudnya tadi semua program pemerintah itu berjalan melalui bantuan ataupun peran serta PKK di lingkungan-lingkungan yang ada di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Jakarta ya. Berkarya maksudnya bisa berupa inovasi-inovasi yang bisa dipakai sama kita, sama masyarakat untuk bisa ya tadi bisa untuk pelayanan, bisa untuk berusaha berimplikasi sama ekonomi, berimplikasi sama budaya, berimplikasi sama hal-hal yang lain. Dan berdampak apa? Berdampak ini kan maksudnya outcomes ya. Kalau misalkan dalam ilmu pemerintahan ini berdampak ini maksudnya adalah outcomes dari sebuah program yang dilakukan oleh pemerintah. Kan ada input, ada proses, ada output, ada outcomes-nya. Outcome ini misalkan program PKK udah jalan ya, program pengentasan kemiskinan udah jalan. Nah, orang miskin pada bisa sekolah, orang miskin itu pada bisa makan, orang miskin itu pada bisa kerja. Nah itu namanya berdampak ya, sebuah program yang berdampak buat masyarakat. Jadi udah ngerti kan ya, berdaya apa tadi berdaya? Berdaya dia berdaya, jadi masyarakat dengan program-program pemerintah itu bisa berdaya menjalankan itu. Berdaya programnya bukan cuma aja jalan gitu dah, gak sebut tahu malah. Sekarang berkarya maksudnya apa tadi? Nah, berinovasi ya untuk hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan, pendidikan, apa budaya, apa ekonomi, apa banyak dah ya, pokoknya inovasi ya. Nah, berdampak outcomes ya, berdampak. Jadi program itu memberi sebuah dampak positif buat lingkungan kita tadi. Program kemiskinan, orang miskin bisa sekolah, orang miskin anaknya nanti jadi pinter, udah nggak miskin lagi ya, itu namanya berdampak ya. Bisa makan, dengan makan nanti dia punya tenaga dia bisa bekerja, bisa bekerja menghasilkan nantinya anaknya bisa sekolah, begitu semuanya ya. Jadi intinya seperti itu. Di program PKK itu tadi berdaya, berkarya, berdampak. Jadi jangan kita baca doang, kita nggak tahu ya. Jadi harus tahu makna dari kita apa sih namanya, slogan ya, slogan kayaknya nasional itu ya, slogan PKK nasional yang terus dirakerdakan di masing-masing provinsi, tapi arahnya tetap menuju ke hasil dari rakernas tersebut. Lagi terima kasih kepada ibu-ibu, tetap semangat dengan hadirnya PKK, dengan keidilasian PKK. Mudah-mudahan nantinya program-program PKK ataupun program-program pemerintah bisa membantu masyarakat untuk mesejahterakan masyarakat juga. Itu aja, terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.